Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membincangkan tentang bahaya meninggalkan sholat. Kita masih membahas tentang alasan kenapa Anda, kenapa saya, kenapa kita semua tidak boleh melalaikan dan meninggalkan sholat kita. Alasan yang kedua adalah bahwa karena meninggalkan sholat itu adalah salah satu sifat dan ciri utama orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu bukan orang-orang yang biasa disebutkan atau diucapkan oleh para selebriti atau biasa kita katakan dalam pergaulan kita sehari-hari bahwa saya bukan munafik atau saya tidak munafik. Tidak. Munafik yang kita maksud di sini adalah munafik yang levelnya sangat mengerikan. Munafik yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai penghuni lapisan paling bawah neraka Jahannam waliyadzubillah, fid darkil asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik yang dimaksud di sini adalah mereka yang secara lahiriah menampakkan diri sebagai seorang muslim, menyatakan diri sebagai seorang muslim, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, berpakaian seperti kaum muslimin, melakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi di dalam hati mereka, di dalam diri mereka, mereka menyimpan dan menyembunyikan kekufuran. Itu artinya secara casing, secara penampilan, secara zahir, secara lahiriah mereka adalah orang muslim. Tetapi substansinya pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Itulah sebabnya posisi orang-orang munafik ini sesungguhnya jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang secara tegas menampilkan diri secara lahiriah sebagai orang kafir, dan secara substansi di dalam diri mereka, mereka memang juga meyakini kekufuran. Tetapi orang-orang munafik sangat mengerikan. Kenapa? Karena secara lahiriah dia tampak sebagai kawan, secara lahiriah dia tampak sebagai saudara muslim, tetapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran, dia menyembunyikan kebencian, kemarahan, dia menyembunyikan dendam, permusuhan kepada kaum muslimin. Dan meninggalkan sholat itu sangat berpotensi menjadikan kita sebagai salah satu bagian dari orang-orang munafik yang tadi kita sebutkan itu, yang tempatnya nanti di akhirat adalah di lapisan terbawah, di kerak paling bawah dari neraka Jahannam waliyadzubillah, fid darkil asfali minan nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu sifat orang munafik itu adalah mereka melalaikan sholatnya. Mereka mengabaikan sholatnya. Seandainya pun mereka berdiri mengerjakan sholat, maka mereka mengerjakannya dengan penuh kemalasan. Mereka melakukannya dengan sangat berat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa,
wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, maka mereka tetap mengerjakan sholat itu, tetapi mereka mengerjakannya dalam keadaan kusala. Kusala itu artinya malas-malasan. Jadi kusala itu bentuk jamak plural dari kaslan, ya, orang yang malas. Jadi mereka mengerjakan sholat selayaknya orang-orang yang malas mengerjakan sholat. Ya, Anda tahu, Anda bisa menggambarkan, membayangkan bagaimana kira-kira gambaran orang yang melakukan sesuatu secara malas-malasan. Ya, orang yang pergi ke sekolah secara malas-malasan, termasuk orang yang sholat secara malas-malasan. Nah, begitulah gambaran sifat orang munafik dalam Al-Quran. Nah, Anda perhatikan bagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang munafik itu, meskipun dia munafik sekalipun, meskipun dia menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya sekalipun, tetapi dia tetap mengerjakan sholat, meskipun dia mengerjakan sholat itu dengan malas-malasan. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang bahkan sholat malas-malasan pun tidak dia lakukan? Bagaimana dengan orang yang mendengarkan suara azan dan dia sendiri memang sama sekali tidak bergerak untuk mengerjakan sholat, meskipun secara malas-malasan? Apakah bisa dikatakan bahwa kalau begitu orang-orang munafik masih lebih baik daripada orang-orang yang sama sekali tidak mengerjakan sholat? Karena orang munafik tetap mengerjakan sholat meskipun dia mengerjakannya secara malas-malasan. Tapi ada orang yang mengaku muslim, tetapi bahkan secara malas-malasan pun dia tidak mengerjakan sholat. Waliyadzubillah. Karena itu dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Athqalu salatin 'alal munafiqin." Nabi SAW menyebutkan bahwa ada dua salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu. Ada dua salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Salah satunya adalah salat Isya. Karena itu dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menggambarkan tentang model salat orang-orang munafik. Beliau mengatakan, tilka salatul munafiq yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitanin naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Salat orang munafik itu, kata Nabi SAW, adalah salatnya orang yang menunggu kapan matahari itu terbenam atau hampir terbenam, lalu setelah itu dia akan salat seperti selayaknya seekor burung atau seekor ayam mematuk makanannya, dan dalam salat itu dia sama sekali tidak mengingat Allah sedikit pun. Jadi salah satu model orang munafik dalam salat itu, dia tunggu sampai akhir waktu, kemudian begitu waktu sudah hampir habis, dia akan mengerjakan salat itu dengan sangat cepat, menyelesaikan 4 rakaat dengan sangat cepat, sehingga dia tidak sempat lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah menggambarkan tentang salat berjamaah, di mana beliau mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Bahwa aku melihat bahwa kami dahulu, para sahabat Nabi SAW itu, tidak ada satupun yang meninggalkan salat berjamaah itu kecuali orang munafik yang betul-betul jelas kemunafikannya. Kenapa?
walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-shaf. Dahulu kami itu, kalau ada orang yang tidak mampu untuk datang ke masjid salat berjamaah, maka orang itu akan dipapah oleh dua orang agar kemudian dia bisa berdiri mengerjakan salat dalam barisan shaf. Sampai seperti itu perhatian para sahabat Nabi SAW tentang salat ini. Karena itu salat ini sekali lagi bukan perkara main-main. Salat ini adalah prioritas utama kita dalam hidup ini. Salat ini adalah parameter dan indikator utama keberhasilan hidup kita di dunia ini, bukan yang lainnya. Bukan pencapaian-pencapaian dunia kita, bukan pencapaian-pencapaian bisnis kita, bukan pencapaian-pencapaian akademik kita, tetapi pencapaian-pencapaian salat kita. Maka nasihat ini saya tujukan untuk diri saya sendiri yang dipenuhi dengan kelemahan, dan juga untuk sahabat-sahabat sekalian muslimin muslimat, agar kita lebih memberikan perhatian terbaik untuk salat-salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita sebagai hamba-hambanya yang komitmen menjaga dan menegakkan salat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita dibangkitkan di kehidupan akhirat kita dalam keadaan sebaik-baiknya dan seindah-indahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.